Halo semuanya, perkenalkan nama saya Carolina Sembiring Meliala. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan materi membaca. Yang pertama, kita harus mengetahui itu apakah itu pengertian membaca. Membaca merupakan kegiatan merespon lambang-lambang cetak atau lambang-lambang tulis dengan pengertian yang tepat. Oke, selanjutnya itu adalah B. Jenis-jenis membaca. Jenis-jenis membaca itu adalah 1. Membaca nyaring adalah proses melisankan sebuah tulisan dengan memerhatikan suara, intonasi, dan tekanan secara cepat. 2. Membaca dalam hati. Yang pertama, membaca ekstensif merupakan sebuah proses membaca yang dilakukan dalam waktu yang singkat. Kedua, ada membaca intensif. Adalah kegiatannya membaca dilakukan secara sesama dan berupaya untuk mengasah kemampuan. Selanjutnya itu ada bagian C, tahap-tahap membaca. Ada 3 tahap membaca, yaitu 1. Kegiatan pra-membaca. Kegiatan yang dilakukan ketika seseorang belum mengerti membaca. Kedua, kegiatan membaca. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang utama dalam membaca. Seseorang pembaca yang efektif dan efisien terlebih dahulu harus mengetahui tujuan membaca. Ketiga, kegiatan pasca membaca. Kegiatan ini dilakukan secara seseorang melaksanakan kegiatan membaca berfungsi untuk mengetahui apakah yang telah dibaca dipahami dengan baik. Yang ke-D, itu ada metode membaca. Metode membaca itu dapat diartikan dalam nomor 1, metode dasar. Merupakan metode yang digunakan atau diperuntukkan pembaca pemula. Kedua, metode menengah. Merupakan metode pembaca yang digunakan untuk membaca yang sudah mahir seperti yang bukan membaca pemulaan gitu. 3. Metode lanjutan. Merupakan cara yang diterapkan dalam membaca oleh pembaca yang sudah menguasai metode menengah untuk mengembangkan dan meningkatkan kemahiran dalam membaca. Selanjutnya itu kita masuk ke E, strategi membaca. Yang pertama itu strategi bawah atas. Dalam hal ini, membaca dimulai dari proses pemahaman teks dari tataran kebahasaan yang paling rendah menuju ke tinggi. Kedua, strategi campuran merupakan proses pemahaman teks dengan menggunakan model bawah atas yang bisa digunakan dalam waktu yang bersama. Ketiga, model strategi interaktif. Model strategi ini merupakan pemahaman suatu teks melalui interaksi antara latar belakang pengetahuan pembacaan teks. Keempat, strategi KWL atau Know, Want to Know, Learning. Learn it, memberikan siswa tujuan membaca dan memberikan suatu peran aktif siswa sebelum dan sesaat membaca. Kelima, strategi kegiatan membaca langsung atau KML atau DRA atau Direct Reading Activities. Mengembangkan kemampuan membaca secara komprehensif, membaca kritis, dan mengembangkan perolehan pengalaman siswa. Yang selanjutnya itu ada yang terakhir, ke F, pendekatan membaca. Pendekatan membaca yang pertama itu adalah pendekatan konseptual. Pendekatan ini meliputi macam-macam metodologi. Pendekatan yang semua berangkat dari suatu konsepsi tentang membaca dan berkesudahan dengan model tertentu tentang proses membaca. Kedua, pendekatan empirikal. Pendekatan ini mencakup bermacam-macam pendekatan yang bertolak dari pendekatan yang tadi, serta penghayatan proses membaca baik dari penyusunan teori maupun orang-orang lain yang dijadikan banyak penelitian. Ketiga itu pendekatan eksperimental, meliputi macam-macam studi dan penelitian yang dilaksanakan dengan eksperimen mental untuk mengkaji bagaimana pemahaman berlangsung. Demikianlah materi kita pada hari ini. Saya harap Anda dapat menerimanya, dan apabila terjadi tutur kata yang saya perbuat, saya ucapkan minta maaf. Terima kasih.